Dengan Kak Puput. Kak Puput hanya seorang guru honorer gitu ya, seorang karyawan. Karyawan tabungan saya juga. Waduh, mana cukup ini. Pulang ke tanah air gitu ya. Kak Puput bilang, dan doa yang paling pertama kali Kak Puput dengungkan itu, ya Allah, Bu, saya pengen membawa Ibu ke tanah suci gitu. Ibu saya mengamini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kak Puput Surabaya. Masya Allah. Iya, teman-teman semuanya, bunda yang ada di rumah, juga kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang setia di channel ini. Hari ini Kak Puput mau buka DM nih. Kak Puput masih ingat nih, ada pertanyaan yang menggelitik banget gitu ya. Kak Puput bikin podcast dong, gimana tips-tipsnya ngajak orang tua untuk ke tanah suci gitu. Aduh, inget aja gitu. Ya itu 2 tahun yang lalu gitu ya teman-teman ya. Tapi kali ini mungkin nih Kak Puput biasanya kalau berkisah tentang sahabat, tentang apa nih, Rasulullah gitu ya. Ya baik, kali ini nggak ada salahnya ya teman-teman ya. Kak Puput mau berbagi tips sedikit aja gitu ya teman-teman. Mungkin ini semoga bukan riak gitu ya, semoga saya memberikan motivasi kepada teman-teman, juga mungkin cerita Kak Puput bisa menginspirasi teman-teman yang selama ini ingin banget membawa orang tuanya, ayah dan bundanya pergi ke tanah suci gitu ya. Baik. Ya, Kak Puput mau memulai nih gini. Semuanya waktu itu kan berawal di tahun 2017 bulan Maret. Itu Kak Puput kan umroh sekeluarga gitu ya, ada bersama dengan suami dan kakak Nova, anak putri kami gitu ya. Waktu di sana tuh ketika ngelihat Ka'bah pertama kali itu, Masya Allah ya, siapa sih yang gak ketemu Ka'bah itu nangis gitu ya. Ngelihat pertama kali yang biasanya kita cuma lihat di gambar gitu kan, tiba-tiba itu ada di depan kita gitu. Iya, jadi nangis gitu. Nangisnya kenapa? Kayaknya pengen banget ada energi yang membawa orang-orang yang kita cintai itu bisa sampai ke sana. Dan yang terbayang saat itu adalah pengen banget untuk membawa ibu. Iya, pengen membawa ibu Kak Puput waktu itu ya. Jadi setiap langkah Kak Puput itu yang diingat ibu gitu. Jadi ingat ibu terus. Sampai makan apa gitu, segala hal yang ada yang dilakukan oleh Kak Puput di sana itu ingat ibu gitu. Nah, sampai akhirnya pulang ke tanah air gitu ya. Kak Puput bilang, dan doa yang paling pertama kali Kak Puput dengungkan itu, ya Allah, Bu, saya pengen membawa ibu ke tanah suci gitu. Ibu saya mengamini gitu ya. Dan pada saat di sana pun itu Masya Allah teman-teman ya, itu tanah-tanah yang ajaib gitu ya. Jadi ketika Kak Puput menyampaikan gitu, suami langsung gini, ibu besok dibawa ke sini ya gitu. Udah bilang gitu loh. Itu udah memberikan semangat yang luar biasa buat Kak Puput. Nah, masalahnya di sini nih ya. Ingat seorang Uwais Al-Qarni ya teman-teman ya. Uwais Al-Qarni itu ibunya pengen pergi haji gitu kan, tapi Uwais Al-Qarninya nggak punya uang gitu ya. Ya, Kak Puput ya, kalau berbicara tentang Kak Puput nih, kalau
seorang miliuder seorang yang punya banyak uang mungkin membawa orang tuanya ke tanah suci itu nggak masalah gitu ya. Karena apa? Karena mereka punya banyak uang. Tapi gimana nih dengan Kak Puput? Kak Puput hanya seorang guru honorer gitu ya, seorang karyawan karyawan di sebuah sekolah gitu kan. Jadi gimana bisa dapat uangnya, sementara bawa ibu pasti juga bawa bapak gitu kan, kayak gitu kan teman-teman. Nah ketika Kak Puput sampaikan bahwa Bu saya pengen bawa ibu, nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun lagi, saya bilang gitu. Ibunya mengamini ya, dan masya Allah ya, sejak itu nih Kak Puput itu niat banget gitu ya. Setiap kali ada perform ini jadi buka kartu ya, setiap kali ada perform gitu ya, uang itu nggak kemana-mana, langsung Kak Puput sisihkan untuk ibu umroh gitu ya. Setelah itu setiap dapat apa itu gaji setiap dari sekolah gitu ya, berapa sih jadi guru ya, ya yang penting berkahnya itu ya, maka berkahnya itu yang membuat nilainya lebih banyak dari dari semuanya gitu ya. Nah itu udah Kak Puput sisihkan. Dan Kak Puput yang biasanya sih suka beli apa gitu, beli baju, beli kerudung, beli macam-macam gitu, udah ditahan, langsung ada uang langsung dimasukkan ke tabungan pribadi gitu. Enggak tabungan ini ya teman-teman ya, ada kayak celengan gitu. Nah gitu sih pertama. Nah tidak hanya nabung, kita tiap hari gitu ya meminta pada Allah, itu permintaan khusus. Ya Allah mudahkanlah rezeki hamba untuk bisa membawa orang tua hamba ke tanah suci. Ini impian orang tua hamba ya Allah. Beliau pengen banget bisa melihat rumahmu. Saya minta itu dengan bener-bener gitu, mintanya itu masya Allah sambil nangis dan itu dilakukan tiap hari. Dan saya sangat percaya banget. Kenapa? Karena Allah itu saya percaya Allah itu mendengar, dan saya percaya bahwa Allah itu nanti suatu hari mengabulkan. Dan saya mintanya itu nggak lama-lama, tapi 2 atau 3 tahun lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya berangkatnya kemarin tuh 2017 ya, jadi kan paling enggak targetnya 2019 atau 2020 lah ya, bisa membawa orang tua ke tanah suci. Gitu ceritanya teman-teman. Setelah yang sedikit nabung gitu ya, sama berdoa gitu ya, kita nggak henti-hentinya untuk berdoa terus. Dan suatu hari ternyata Allah itu mengabulkan doa Kak Puput gitu ya. Suatu hari ibu itu datang ke Kak Puput, bahasanya kayak gini, nah ibu baru dapat apa, rezeki gitu. Saya ngelihat sih, rezeki apa Bu? Nah ini rezekinya. Ternyata teman-teman, ibu itu dapat uang gitu, yang nilainya yang jumlahnya mungkin ya kalau dipakai umroh untuk satu orang pun ya nggak cukup gitu. Cuman ini aduh, buat Kak Puput ini sudah sebuah tanda tanya gitu. Ini harus dipercepat kalau udah seperti ini, kayak gitu kan. Ada uangnya ibu itu ya, yang tadi ya jumlahnya segitu ya. Jadi kalau untuk satu orang aja nggak cukup. Jadi ya udah deh, ya udah disimpan aja Bu, kayak gitu. Udah disimpan aja Bu, kita bener-bener berangkat, insya Allah berangkat. Udah bilang gitu sama ibu, ngelihat tabungan saya juga, waduh mana cukup ini ya Allah. Nah teman-teman, pada saat itu keajaiban bener-bener datang gitu loh. Satu apa ya, waktu itu yang ada di kepala Kak Puput waktu itu nih gini, saya percaya banget bahwa ketika saya mau mengeluarkan uang ini untuk sesuatu yang ibu saya seneng gitu, pasti akan Allah percepat gitu kan. Allah percepat, gimana caranya gitu. Saya ngobrol sama suami, gimana ini ya kayak gini, ibu ini udah punya tabungan sekian, tapi gimana ini tabunganku juga masih segini, tabungannya mama masih segini, kayak gitu. Ya
udah cepet terus aja ngumpulkan gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata teman-teman ini pengalaman yang luar biasa ya. Saya pada saat itu, Kak Puput pada saat itu nih sambil nabung, sambil doa, dan sambil rajin-rajin untuk buka paket umroh. Jadi ngelihat informasi-informasi kayak gitu loh. Jadi paket-paket umroh yang mungkin bisa deket dengan kita gitu loh. Bisa budgetnya sesuai dengan kita gitu kan. Akhirnya nih Kak Puput beneran ikut lihat di grup gitu ya, grup umroh waktu itu ya. Dan ada satu paket yang insya Allah lah Kak Puput bisa nyampe ini gitu. Ternyata teman-teman di tengah jalan ya di tengah jalan, oh iya kita belum menyiapkan paspor. Ya udah akhirnya nih Kak Puput nyiapkan paspornya ibu sama bapak. Ternyata ada masalah juga. Paspor sama bapak ibu itu harus ada surat nikah. Ternyata nih surat nikah dengan KTP-nya bapak dan ibu itu nggak sama tanggal lahirnya. Udah nih nggak bisa. Ya udah akhirnya kita nyari alternatif lain gitu. Ternyata minta akte. Aduh, bapak sama ibu nih usianya udah di atas 60-an gitu ya teman-teman, harus punya akte. Jadi ngurus dari awal, bayangkan nih Kak Puput ngurus dari awal aktenya bapak dan ibu jadi nguruskan beliau gitu ya. Gimana surat nikahnya, aduh beneran waktu itu masa-masa yang luar biasa, ngurus bolak-balik gitu ya. Dan kebetulan Kak Puput ini dibantu sama adik-adik yang paling ragil gitu kan, nganter ke sana ke sini gitu. Kita bikin aktenya bapak dan ibu. Setelah bikin akte dan ibu, udah deh kita luncurkan menuju ke tempat pembuatan paspor. Nah, di tempat pembuatan paspor juga begitu. Masya Allah banget ya. Ditanyain waktu itu,